Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawata fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan faulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna syai'a jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu matiya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, kita insyaallah lanjutkan kembali kajian kita sebulan yang lalu. Saya membahas masih seputar salat ya, bahwa salat itu merupakan tolak ukur ibadah-ibadah yang lain. Salat juga menjadi syarat kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat ya. Kemarin saya review sedikit ya, kita sampaikan bahwa ada beberapa sahabat yang salatnya masbuk ya, salatnya terbiasa masbuk ya, berarti dia masih mengerjakan berjamaah dan masih di masjid serta di awal waktu, cuma masbuk saja, tapi dia terbiasa masbuk. Karena sahabat ini terbiasa masbuk, sampai akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW bahkan dengan sebuah ancaman. Kata Nabi, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Tidaklah satu kaum yang terbiasa menunda-nunda salatnya, maka Allah pun akan tunda segala kebaikan, kebahagiaan dunia akhiratnya ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salat itu sangat dikaitkan dengan kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau hidup kita enggak bahagia, hidup kita banyak masalah yang enggak kunjung selesai, maka perbaikilah salatnya ya, terutama salat di awal waktu ya. Allah mengatakan fawailul lil musallin ya, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya ya. Saya membagi ya, orang yang lalai dalam salat itu terbagi kepada tiga ya. Jadi orang lalai yang dimaksud dengan sahun, lalai dalam salat itu saya bagi kepada tiga. Pertama adalah lalai dari segi waktu ya, lalai dari segi waktu ya. Nanti insyaallah kita bahas dari segi waktu ya. Yang kedua, lalai dari segi pelaksanaan ya, pelaksanaan salat ya. Ya tadi ya, lalai dari segi waktu itu contohnya dengan sengaja menunda-nunda salat ya, menunda salat ya, tidak dikerjakan di awal waktu. Yang kedua, lalai dari segi pelaksanaan ya, dari segi pelaksanaan, melaksanakan salatnya lalai ya. Dan yang ketiga, lalai dari segi pengamalan nilai-nilai salat ya, pengamalan nilai salat ya. Contoh misalkan ya, kita mengatakan wajburni, ya Allah tutuplah aibku. Itu kan doa duduk di antara dua sujud ya. Ya, wajburni, ya Allah tutuplah aibku. Tapi kerjaan kita buka aib orang gitu ya. Nah, kerjaan ngomongin orang terus ya. Karyawan kerjaannya ngomongin direktur aja terus ya. Ngomongin atasan terus ya. Tapi dalam salatnya wajburni, tutuplah aibku. Nah, itu namanya dia salat tapi lalai dari mengamalkan nilai-nilai salat ya. Dia mengatakan wa'afini, sehatkanlah aku, tapi olahraga malas ya. Ya, kerjanya cuma hardolin ya. Nah, habis makan tidur ya. Habis tidur makan. Jadi
mentang-mentang liburan kerjanya cuma tidur sampai nggak sempat istirahat ya. Mentang-mentang liburan kerjanya cuma tidur, nggak sempat istirahat itu ya. Sibuk tidur itu ya. Kira-kira begitu ya. Itu tapi doanya wa'afini, sehatkan aku ya Allah ya. Ya, tapi ya sesuatu yang menuju kepada sakit dikerjakan terus ya. Makanan yang sembarangan ya, makanan yang tidak teratur dan sebagainya lah ya. Itu contoh, nanti ya kita akan jelaskan sedikit insya Allah nilai-nilai lalai dari segi pengamalan sholat. Hari ini insya Allah kita akan bahas lalai dari segi pelaksanaan sholat ya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam ya, sampai salam. Bapak Ibu rahimakumullah ya, lalai dari segi pelaksanaan sholat ya, itu ada orang yang bahkan sholatnya tidak sah ya, sholatnya tidak sah. Bukan saja dia rusak pahala sholatnya, bahkan sholatnya tidak sah. Huzaifah ya, sahabat Rasulullah SAW, pernah melihat orang yang sholat ya, kata Huzaifah, sudah berapa lama kamu sholat kayak seperti ini? Dia mengatakan, saya sudah 40 tahun sholat seperti ini. Huzaifah mengatakan, selama 40 tahun engkau belum pernah sholat. Apa artinya? Sholatnya tidak sah ya, sholatnya tidak sah ya, sholatnya tidak sah ya. Nah, kalau sholatnya tidak sah, berarti amal-amal yang lain itu menjadi rusak kan ya. Kan yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat ya. Yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, amalnya bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, menjadi rusak semuanya ya. Ibaratnya kalau sholatnya ditolak, bisa jadi amal yang lain pun gak ada nilainya ya, gak ada nilainya ya. Rasulullah mengatakan ya, man fatahu salatal asri amdan faqad habita amaluhu. Kata Nabi, siapa yang sekali saja meninggalkan salat asar dengan sengaja. Yang disebut Nabi salat asar, karena salat asar itu kan salat tengah-tengah kan ya, dia bukan salat siang, dia juga bukan salat malam, tengah-tengah kan. Subuh, zuhur, salat siang, maghrib, isya, salat malam. Nah, salat asar adalah pertengahan, namanya salat wusta, salat pertengahan. Yang Nabi sebutkan asar. Man fatahu salatal asri amdan, siapa yang meninggalkan salat asar sekali saja dengan sengaja, faqad habita amaluhu, maka telah gugur seluruh pahala amalnya. Habis. Pahala amalnya habis semuanya. Ibaratnya kalau ibu-ibu nabung air, ditabung. Kan lagi musim kemarau sekarang ya. Musim kemarau kan, ya nabung air ditabung ya. Nah, kalau kita berbuat maksiat, itu ibaratnya tabungnya bocor. Tabungnya bocor. Kira-kira lama-lama airnya habis atau tidak? Tergantung dengan volume yang masuk. Ya. Kalau yang keluarnya 1 liter per jam, tapi yang masuknya air itu 2 liter per jam, kan gak akan habis kan ya. Cuma paling berkurang. Ya, itu jadi kalau kita sholat tapi maksiat ya, itu ibarat tabung yang bocor. Tapi kalau kita punya banyak kebaikan amal soleh, tapi sekali saja kita nggak sholat, itu seperti tabung yang bolong. Gimana kira-kira? Sebanyak apapun air yang kita tuangkan, lewat semua. Nah, itulah orang-orang yang tidak itu sekali loh ya, itu sekali meninggalkan sholat dengan sengaja. Apalagi kata Huzaifah tadi, orang ini 40 tahun dihitung belum pernah sholat. Padahal dia sholat. Padahal 5 waktu sudah dikerjakan. 40 tahun dia belum pernah sholat. Ada seorang sahabat ketika sholat di depan Rasulullah SAW, ya, Rasul memperhatikan orang ini sholat. Begitu orang ini selesai sholat, apa kata Nabi? Tawadha fasalli, ulangi wudumu, ulangi sholatmu. Wudhu lagi, sholat lagi. Agak dibagusin kan? Oh, mungkin karena tadi kurang bagus kali ya, dibagusin sholatnya. Selesai wudhu, saya sholat ya, kata Nabi, tawadhu fasalli, ulangi lagi wudhumu, ulangi lagi sholatmu. Wudhu lagi dia, sholat lagi. Berarti ini sholat yang ketiga, dia pasti perbaiki kan? Lebih dia perbaiki sholat yang ketiga. Ternyata begitu dia ketiga kali sholat, kata Nabi, ulangi wudhumu, ulangi sholatmu. Apa artinya? Orang ini belum dihitung
belum dihitung wudu, juga belum dihitung salat oleh Nabi ya. Kenapa? Nggak sah, nggak sah. Ini jadi Bapak Ibu yang Allah ya. Jadi ada orang yang lalai dari pelaksanaan salat, bukan sekedar kurang pahala salatnya. Karena Nabi sudah menggaransikan ya. Nabi sudah memberi garansi kepada kita ini nggak ada yang sempurna salatnya, nggak ada. Ya. Dari mulai takbir sampai salam ingat Allah saja. Ada di sini yang pernah begitu? Ya. Pak Jenderal, dari mulai Allahu Akbar, dari takbir ke ihram sampai salam nggak ingat dunia sedikit pun. Ada yang kayak gitu? Nggak ada, nggak ada, ya, nggak ada. Pasti salat kita ini pasti ada rusaknya kan? Makanya begitu selesai salat, apa yang pertama kita baca zikirnya? Astagfirullah, astagfirullah. Apa artinya astagfirullah? Ya Allah, maafkan kelalaianku dalam sholat. Ya, itu banyak maknanya ya. Syekh Utsaimin mengatakan di antara membaca istighfar setelah sholat, kita mohon ampun karena kita menyadari bahwa sholat kita nggak sempurna. Ya, nggak ada yang sempurna sholat kita ya. Kata Nabi ada orang yang dapat pahala sholat 2/3, 1/3, setengah, 1/5. Nabi nggak menyebutkan ada orang dapat pahala sholat 100%, nggak ada. Ya, artinya sholat kita nggak mungkin semuanya sempurna. Tapi enaknya bagi laki-laki yang berjamaah, enak tuh ya, yang berjamaah. Ya, ketidaksempurnaan kita tercover oleh orang lain karena berjamaah. Ya, makanya jadi sempurna semuanya insya Allah kalau berjamaah. Kita ruku lalai, tapi sebelah kita rukunya sempurna, dapat kita pahala sempurna ruku karena tercover. Makanya yang paling terbaik ya, jadi imam sholat itu yang paling mengerti tentang sholat. Ya, bukan sekedar bacanya bagus, bacanya fasih ya. Sampai baca Al-Fatihah saja saking fasihnya 15 menit misalkan ya. Wah, misalkan dia Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saking fasihnya ya. Itu bukan sekedar fasih bacaannya, tapi dia yang paling mengerti tentang salat ya, tentang salat ya. Kenapa? Karena imam yang sempurna salatnya, yang bagus itu mengcover semuanya ya, yang mengcover semuanya ya. Kira-kira begitulah ya. Ya, jadi bukan sekedar hafalannya paling banyak ya. Ya, nggak apa-apa hafalnya cuma Al-Baqarah juga nggak apa-apa kok ya. Ya. Jadi imam cuma Al-Baqarah doang hafalnya sama ya ayat favorit lah ya, Al-Ikhlas dan Al-Kautsar ya, itu yang favorit. Tapi nggak apa-apa ya, hafalnya tambahin cuma Al-Baqarah doang lah ya, misalkan ya. Ya nggak apa-apa ya. Daripada yang cuma hafal Al-Kautsar doang bacanya belepotan, mending hafal Al-Baqarah bacaan bagus kan ya, dan mengerti sunnah seperti kira-kira begitu ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah ya, hari ini insya Allah kesempatan ini kita berlanjut kan ya, setiap bulan berlanjut ya. Nanti kalau berlanjut kita akan lanjutkan terus kajian kita tentang seputar sholat dulu. Karena Pak Hari minta saya mengajar fikih di sini ya. Ngajar fikih ya. Ya kita mulai dari fikih sholat lah ya. Ya fikih sholat ya. Ya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi di antara orang yang lalai dalam sholatnya adalah dia tidak mengerti syarat dan rukun sholat. Ya. Sholat itu kan ada syarat dan rukunnya ya. Masuk RSI aja jadi karyawan ada syaratnya enggak? Ada syaratnya. Apa syarat pertama kira-kira di sini? Syarat pertama apa Pak Jenderal di sini? Ya, waras kali ya. Ya, itu syarat pertama waras ya. Ya, waras ya. Kalau gila mah kayaknya nggak bisa juga ya. Kira-kira gitu ya. Jadi ada syarat dan rukunnya. Apalagi sholat ya, ada syarat dan rukunnya. Bapak Ibu yang menjadi catatan adalah, jadi catatan itu tentang syarat rukunnya. Meninggalkan syarat dan rukun dengan sengaja tidak sah sholatnya ya. Dan Bapak Ibu sudah tahu lah ya syarat rukun sholat ya, tahu ya. Ini pelajaran SD kelas 1 kali ya. Syarat sholat 1 sebelum 2 ya, 2 setelah 1 kan, kita gampang aja kan ya, gampang aja kan ya. Baik Bapak Ibu ya, tapi saya ingin mencoba menjelaskan di sini bagaimana ada orang yang ternyata sholatnya tidak sah karena syarat dan rukunnya tidak benar. Dan mohon maaf Bapak Ibu ya, ini banyak orang yang belum sadar ya, belum sadar. Baik ya, coba kita bahas Bapak Ibu ya, sekarang kita bahas syarat sholat ya, syarat sholat ya. Karena kalau syaratnya nggak terpenuhi maka sholatnya menjadi tidak sah ya, tidak sah ya. Kalau sholatnya tidak sah berarti dihitung dia tidak sholat. Kalau dihitung tidak sholat berarti dia meninggalkan sholat dengan sengaja ya. Satu contoh Bapak Ibu ya, ini kenapa banyak perempuan yang masuk neraka? Bukan perempuan di sini, bukan perempuan di sono, dia ahli surga semua insya Allah ini ya, insya Allah. Karena Nabi mengatakan begitu ya, yang paling banyak masuk surga adalah
perempuan ya, tapi bukan perempuan yang diresi. Insya Allah surga semua, insya Allah ini, insya Allah ya. Buktinya adem suasana ini, insya Allah ademnya. Nah. Jadi Bapak Ibu yang aku ini contoh misalkan ya, contoh nih buat ibu dulu ya. Ini yang paling sering dilalaikan ibu ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Bapak boleh tutup telinga dulu, nggak apa-apa Pak ya. Ya, karena nggak penting buat Bapak ini, buat ibu-ibu ini ya. Kecuali Bapak yang punya istri di rumah atau anak perempuan. Kata Rasulullah Bu ya, seorang perempuan yang haid kemudian dia suci di waktu asar atau suci di waktu isya, maka dia wajib sholat zuhur dan maghrib. Ibu-ibu sucinya di waktu asar dari haid, itu bukan hanya sholat asar, kata Nabi, wajib juga sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Suka begitu Bu? Atau kalau asar cuma asar doang sholatnya, tidak zuhurnya. Itu kalau ibu-ibu meninggalkan sholat zuhur hanya karena sucinya di waktu asar, berarti dengan sengaja meninggalkan sholat zuhur. Karena Nabi memerintahkan wanita yang suci dari haidnya di waktu asar wajib juga sholat zuhur. Begitu pula yang suci haidnya waktu isya wajib juga sholat maghrib. Ini parah ya. Sucinya jam 11 malam, mandi gak kira-kira ibu? Enggak. Nunggu kapan? Nunggu subuh. Ternyata nanti aja, tanggung, udah malam, malas mandi sholatnya nanti aja subuh. Subuh kesiangan pula lagi. Nanti aja zuhur. Berapa sholat yang ditinggalkan? 3 sholat. Maghrib, isya, subuh. Hati-hati nih ibu ya. Nih, bapak ya tolong kasih tahu ya. Ya mohon maaf Pak ya, kalau istri kita haid Pak, tolong dicekin tuh Pak. Kamu udah suci belum? Udah. Kalau sucinya zuhur, ya dia wajib sholat zuhur aja ya. Tapi kalau sucinya asar, dia juga wajib sholat zuhur ya, sholat zuhur ya, sholat zuhur. Ustaz, saya dulu kalau lagi haid suci asar cuma asar doang, nggak zuhur. Sekarang sudah monofos, nggak pernah lagi haid. Gimana Bu? Tobatlah sama Allah ya, tobatlah sama Allah. Nah, ibu-ibu yang masih, ini kan semua masih haid lah insya Allah ya. Ya insya Allah. Jadi yang masih haid ya, begitu sucinya asar wajib sholat zuhur, suci isya wajib sholat maghrib ya. Itu Bu ya. Ini contoh loh ya, itu contoh ya. Ini contoh banyak kaum ibu yang tidak faham bahwa hadis ini ya, seperti itu kira-kira ya. Bapak tolong sampaikan sama istrinya Pak ya. Ya, sampaikan sama istrinya ya. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita bahas apa tadi, rukun ya. Syarat dulu ya, syaratnya. Syarat sholat. Sholat itu syarat yang pertama beragama Islam. Ya. Jadi kalau ada orang non muslim sholat, ya gak ada nilainya ya. Non muslim sholat ada nilai. Tapi ini muslim semua kan di sini kan? Ada non muslim di sini? Muslim semua ini. Nah, ini berarti syarat pertama terpenuhi semua insyaallah ya, muslim ya. Dan orang non muslim dilarang masuk masjid ya. Ya, orang kafir dilarang masuk ke dalam masjid ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan dilarang masuk Masjid Haram Nabawi saja. Kalau bagi saya non muslim haram masuk masjid manapun ya. Begitu. Yang kedua syarat itu sudah baligh. Ada yang belum balik di sini? Ada yang belum balik? Ya nggak apa-apa, kalau belum balik nggak sholat juga nggak apa-apa ya. Karena anak yang belum balik tidak berpahala sholatnya, tapi pahalanya buat orang tuanya ya. Mungkin aja di sini ada yang belum balik ya. Makanya ada orang yang seumur hidupnya nggak balik. Ada orang yang seumur hidupnya nggak balik. Siapa contohnya? Anak Down syndrome, kan ya. Anak yang keterbelakangan mental, seumur hidupnya dia nggak pernah balik dia. Maka dia nggak wajib sholat ya. Ya dia nggak. Jadi nggak sholat pun nggak berdosa. Sholat pun nggak berpahala gitu ya. Sholat nggak berpahala ya. Itu yang contohnya. Ya sudah balik ya. Kalau di sini ada yang merasa belum balik ya nggak apa-apa sih nggak sholat juga ya, tapi belajar aja nih ya, belajar aja ya. Atau syarat jadi karyawan RSI harus sudah balik juga gitu, sudah balik juga ya. Yang ketiga ya sehat akalnya ya, sehat akalnya tidak gila ya, sehat akalnya. Yang keempat menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Ini pelajaran SD ya. Habis kata Pak Rawadi, udah fikih dasar aja lah katanya. Ya, saya fikih dasar lah ya. Terus yang ke berapa sekarang? Kelima, masuk waktu. Sudah masuk waktu. Maka Bapak Ibu ya, sholat zuhur itu tidak wajib sekarang. Ya kan belum masuk waktu kan? Ya. Jadi sholat zuhur itu tidak
Wajib sekarang. Jangan dipotong YouTube nanti ya. Nah, dipotong nanti, bisa sesat nanti kan. Ya. Jadi sholat isya wajib gak sekarang? Nah, ya. Karena belum masuk waktunya. Ya. Ya, jadi belum masuk waktunya. Jadi sudah masuk waktu. Ya. Dan yang berikutnya suci dari hadas besar dan kecil. Nah ini mau saya tekankan nih. Ya. Ini mau saya tekankan sekarang, suci dari hadas besar dan kecil. Karena kalau kita tidak suci dari hadas besar dan kecil, maka sholatnya menjadi tidak sah. Maka Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh iman. Kalau kita kasih mendengar an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis ya. Itu kalau dikatakan hadis, itu hadis palsu. Itu bukan hadis. Orang kafir lebih bersih, betul nggak? Ya, orang kafir lebih bersih, lebih wangi, ya. Tapi kalau dia kafir kan apa dia punya separuh iman? Kan enggak juga kan? Ya, enggak juga ya. Jadi Bapak Ibu dan Allah ya, hadisnya bukan an-nazafatu minal iman, bukan kebersihan sebagian dari iman, tapi yang sahih adalah at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Karena kalau tidak bersuci tidak sah salatnya. Kalau sudah tidak sah salatnya, semua ibadah jadi rusak. Baik Bapak Ibu ya, kita bahas sekarang suci dari hadas. Hadas itu ada dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Bedanya apa? Kalau hadas besar, cara bersucinya wajib mandi junub. Wajib mandi junub ya. Wajib mandi junub. Nah, dan Bapak Ibu rahimakumullah ya, ada orang ternyata tidak sah mandi junubnya. Kalau mandi junubnya tidak sah berarti sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah, hajinya tidak sah. Ya, bayangkan kalau tidak sah mandi junubnya. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi mungkin ya, ada orang yang sudah tidak junub, nenek-nenek yang sudah menopause, nggak punya suami, itu sudah nggak junub tuh. Ya, ya. Udah nenek-nenek tua, menopause, nggak punya suami, itu sangat mungkin tidak junub. Ya. Tapi kalau masih punya suami, punya istri, masih haid ya, atau bujangan, sangat mungkin junub ya. Jadi Bapak Ibu ini mandi junub ini menentukan sah tidak sahnya ibadah yang lain. Saya ingin menekankan ada 3 catatan penting tentang sahnya mandi junub. Ya, nanti coba kita cek nih ya. Saya tidak membahas sunnah mandi junub ya, tapi ini sah tidak sahnya mandi junub itu lihat dari 3 saja. Ya, 3 saja nih ya. Kalau satu di antara 3 ini nggak ada, maka mandi junubnya tidak sah. Ya. Yang pertama, mandi junub itu syaratnya adalah niat. Harus berniat bahwa kalau kita niat mandi junub, ya. Jangan gejar-gejur aja niat. Ya, berniat ya. Dalam hati ya, ya Allah saya niat mandi junub. Ya. Bahkan dianjurkan baca bismillah sunnahnya. Ya, walaupun di kamar mandi ya. Satu-satunya zikir yang dibolehkan dilafazkan di kamar mandi cuma baca bismillah ketika mandi junub atau berwudu, itu saja. Selebihnya nggak boleh kita berzikir di kamar mandi ya, nggak boleh. Apalagi salawatan di kamar mandi nggak boleh ya. Ya, jadi dibolehkan zikir di kamar mandi cuma membaca bismillah saja, dilafazkan bismillah ketika mau mandi junub atau berwudu. Di luar itu nggak boleh kita berzikir di kamar mandinya. Jadi syarat sah mandi junub itu yang pertama berniat ya, dalam hati ya. Ya Allah saya niat mandi junub ya, seperti itu ya. Niat mandi junub ya. Bahkan Bapak rahimahullah ya, ini mayoritas ulama mengatakan mandi junub buat laki-laki untuk sholat Jumat hukumnya wajib. Jadi Bapak kalau hari Jumat ya, itu sebelum berangkat kerja di rumah mandi paginya niatkan mandi junub untuk sholat Jumat ya. Karena mayoritas ulama mengatakan mandi junub itu hukumnya wajib buat laki-laki yang mau sholat Jumat. Wajib ya. Imam Syafi'i mengatakan wajib mandi junub itu ya buat bapak-bapak ya. Makanya kalau di hari Jumat itu Pak usahakan sebelum berangkat kerja mandi junub, atau nanti di rumah nggak mandi junub ya di sini. Di sini boleh nggak mandi karyawan? Boleh. Boleh. Ada aturannya nggak boleh mandi di rumah sakit, ada? Nggak ada ya. Nah, boleh lah mandi ya. Jadi mandi junub lah ya. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan kalau laki-laki untuk sholat Jumat tidak mandi junub, maka tidak sah sholat Jumatnya. Tidak sah sholat Jumatnya. Maka mayoritas ulama, hampir semua ulama mengatakan mandi junub buat laki-laki untuk sholat Jumat hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf ya.
Justru hubungan suami istri itu sunnahnya bukan malam Jumat, bukan. Iya. Bunuh Yahudi katanya ya. Itu kan hadisnya palsu itu. Ya palsu itu ya. Ya. Justru Nabi mensunnahkan berhubungan suami istri hari Jumat pada subuh sampai sebelum Jumatan. Iya, serius wallahi. Ya. Jadi sunnahnya berhubungan suami istri itu justru di hari Jumat pada subuh sampai sebelum zuhur, supaya nanti mandinya sekalian, mandi junub habis bercampur, mandi junub untuk sholat Jumat. Ya. Bukan malam Jumat sunnahnya ya. Ya. Karena ada lagi anekdot ya. Malam Jumat sunnah, selain Jumat wajib gitu ya. Nah gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi apa tadi saat mandi junub? Yang pertama berniat ya. Dan niat wahuna kata Daib. Niat itu di hati ya. Niat itu di hati ya. Tidak usah dilafazkan apalagi pakai speaker ya. Saya niat mandi junub, enggak usah lah ya. Dalam hati saja. Yang kedua Bapak Ibu ya. Syarat sah mandi junub itu yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan air suci dan mensucikan. Jadi mandi junub itu harus seluruh tubuh kita terbasuh air ya. Rambut ya, terutama yang yang punya tas pinggang. Ya, yang punya tas pinggang itu dilipat-lipat itu harus basah itu kan ya. Ya, punya tas pinggang itu kan lipat-lipat harus basah itu ya, harus basah itu ya. Ya. Kalau tidak terbasuh tidak sah. Makanya paling sederhana ini gambil praktisnya. Kalau mandi junub gini, ya Allah, saya niat mandi junub, nyemplung ke kolam renang, selesai itu. Iya, ya selesai itu. Iya, nyemplung ke kolam renang, selesai itu kan ya. Ya, kenapa? Karena kolam renang itu kan lebih dari 2 kulah kan ya. Suci dan mensuci. Ya tapi yang nggak boleh bau kaporit ya. Kalau bau kaporit itu sudah tercampur benda lain dan tercium aromanya kan seperti itu ya. Ya air renang yang dari asap pegunungan lah gitu ya. Ya. Atau Bapak di rumah bikin bak ukuran 2 meter kali 2 meter lah ya. Ya penuhin airnya junub jemplung situ, selesai itu, udah selesai itu. Selesai. Basahi semua tubuh, selesai. Junub itu. Ya. Karena mandi junub itu syaratnya adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh ya. Termasuk tubuh yang biasa dijadikan anggota wudhu. Apa itu? Mulut dan lubang hidung. Jadi kumur-kumur kita istinsak. Istinsak apa namanya? Istinsak itu menghirup air, bukan toel hidung ya. Ya, menghirup air gitu ya. Tapi ada junub ya. Karena lubang hidung itu bagian dari anggota wudhu ya. Itu para ulama katakan termasuk itu mulut dan lubang hidung. Dipastikan basah tuh. Makanya istinsak ya gitu istinsak ya. Itu yang kedua ya, syarat sah mandi junub itu yang pertama niat, yang kedua mengalirkan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ini yang ketiga nih. Dan ini banyak, mohon maaf, ibu-ibu terutama yang belum paham. Yang ketiga adalah tidak boleh menggunakan sabun atau sampo sebelum seluruh tubuhnya terbasuh air. Tidak boleh. Jadi nggak boleh kita langsung sampoan, padahal rambut kita masih ada yang kering. Apalagi yang rambutnya gimbal. Ya, rambutnya gimbal, panjang sampai mana sepinggul misalkan udah tebal, terus sepinggul lagi ya. Itu kan sunnahnya kan menyiram air 3 kali kan, kepala kan. Setelah selesai berwudu, siram air 3 kali. Saya sekarang tidak bahas sunnah mandi junub ya. Saya cuma membahas yang sahnya saja nih, supaya sah doang ya. Jadi dia sunnahnya kan menyiram air 3 kali ke rambut. Ya, gosok dulu ya, tangan gosok ini, siram sekali, gosok, siram 2 kali, gosok 3 kali. Nah, bagi perempuan yang rambutnya panjang gimbal, kira-kira 3 gayung terbasuh nggak semua air itu ke rambutnya? Nggak mungkin, nggak itu. Saya tahu kenapa? Karena saya tahu isi saya begitu. Ya. Makanya bapak-bapak ya, salah satu hikmah kenapa Nabi suka sekali-kali bareng mandi junub bersama istrinya Pak, itu ngajarin mandi junubnya. Ngajarin gitu, sekali-kali bareng sama istri lah mandi junub ya. Gitu Pak dokter ya. Ayo bareng junub ya. Tujuannya apa? Ngajar. Oh, intip. Oh, ternyata junubmu gak bener istriku ini ya. Gak sah. Ajarin Pak. Ajarin ya. Anak saya yang laki-laki Pak, yang sekarang kelas 2 SMP, begitu dia cerita, Abi aku tadi malam mimpi enak. Dia belum ngerti itu mimpi apa. Ya, pokoknya mimpi enak. Saya bilang, Vip,
kamu sekarang sudah balik. Ya, maksudnya apa? Afif sudah wajib sholat 5 waktu, nggak boleh, udah dosa tuh kalau nggak sholat. Oh gitu ya, saya jelaskan. Nah kalau Afif nanti ke depan begitu lagi, Afif harus mandi junub, saya bilang. Apa itu mandi junub? Jelaskan, mandi besar. Saya bawa ke kamar mandi, Pak, saya ajarin. Ini gini loh ya, cara mandi itu gini. Dia pakai celana pendek, saya ajarin cara mandi junub. Kenapa? Karena kalau nggak bener mandi junubnya, ya nggak sah seluruh ibadahnya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga apa tadi syarat sah mandi itu? Tidak boleh pakai sabun, pakai sampo sebelum seluruh tubuh terbasuh air. Sampai sela-sela lubang telinga, bagian belakang telinga, tumit, itu harus terbasuh dulu baru boleh pakai sampoan. Karena kalau Bapak Ibu ada bagian tubuh yang belum terbasuh air lalu pakai sampo dan sabun, itu berarti itu air itu tercampur benda yang tidak mensucikan. Benda yang tidak suci memang, tapi itu jadi nggak ada bedanya Bapak Ibu mandi dengan air kopi. Boleh nggak wudhu pakai air kopi? Boleh nggak? Nggak boleh. Suci nggak air kopi itu? Suci, tapi tidak mensucikan hadas. Nah sama ada orang yang mandi junub, anggota tubuhnya masih ada yang belum tersiram air, langsung pakai sampo atau sabun, maka dia tidak sah mandi junubnya. Ya pastikan. Ibu-ibu menapa ya, Ustaz, selama ini saya begitu, belum basah semua sudah sampoan, sudah sabunan. Jadi Bapak Ibu mandi junub itu nggak harus pakai sampo, nggak harus pakai sabun. Yang penting seluruh tubuh sudah terbasuh air. Mohon maaf ya, ini mah mau mandi junub subuh, udah mah subuhnya kesiangan, jam 5:30 lewat baru bangun. Ya. Mandi junubnya menit detil banget Bu ya. Aduh, gosok sana, gosok sampailah jam 7 kurang. Sholat subuh jam 7 kurang. Kan bahaya itu, kan kacau kan. Udah bangunnya kesiangan, mandi junub detil. Udah detil, nggak sah lagi mandi junubnya. Udah lama-lama mandi junub nggak sah lagi. Kan kacau. Jadi ibu-ibu ya mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau junub di waktu subuh kesiangan, mending yang penting sah dulu aja. Siram air seluruh tubuh, selesai. Sholat dulu. Adapun nanti mau pakai wangi-wangi sabun, nanti aja ulangi lagi mandinya. Nah, jangan sampai ulur, apalagi di bathtub. Aduh, berendam dulu di bathtubnya. Aduh. Ya. Jadi Bapak Ibu ya ini pastikan ya. Jadi kalau saya selama ini Ustadz, selama ini saya kalau mandi junub nggak begitu. Jadi rambut belum basah semua, ada bagian tubuh belum basah, belum basah, sudah sampoan, berarti tidak sah. Kalau tidak sah gimana sekarang Ustadz? Maaf Bapak Ibu ya. Nanti pulang ke rumah mandi junub lah, yang saya ajarkan seperti. Karena kalau tidak diulang lagi mandi junubnya yang selama ini salah, maka tetap itu kita najis. Ya, najis. Maka pulang ke rumah mandi junub. Tapi jangan sekarang ya. Pak pulang Pak izin Pak ya. Hei kamu ketahuan ya. Ketahuan kamu selesai dia izin pulang, ngapain mandi junub dulu. Ya, jadi nanti aja ya. Karena saya kan belum tahu kan ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya, pulang. Ya, mandi junub. Bapak juga sama begitu ya. Bapak juga sama begitu. Ya, oh ternyata selama ini saya mandi junubnya nggak sah nih. Ulang lagi aja mandi junubnya. Ya, jadi supaya nanti kedepannya jadi suci kita. Ya, itu ya cara menghilangkan hadas besar itu dengan cara mandi junub. Dan mandi junub menjadi sah kalau memenuhi 3 syarat tadi ya. Apa tadi yang pertama? Niat. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga, tidak boleh pakai pewangi, sabun, sampo dan sebagainya ya, kondisioner gitu ya. Yaitu terus dempul wajah itu apa namanya? Ya kalau bapak-bapak biore ya. Ya boleh lu pakai biore terus apalah gitu ya, apa gitu sebelum semua tubuh terbasuh air wudu, air junub ya, air mandi besar. Nah ini 3 syarat sah mandi junub. Adapun sunnahnya cari aja di YouTube lah ya. Sunnahnya banyak juga sunnahnya kan, banyak sunnahnya ya. Yang penting sahnya aja dulu ya sekarang ya, karena waktu kita udah mau jam 8 kan ya. Ya, yang penting sahnya aja. Baik, ya yang kedua adalah suci dari hadas kecil. Kentut, buang air besar kecil, itu namanya hadas kecil. Menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Nah ini hati-hati juga, wudu juga bisa jadi tidak sah.
Ya, wudu juga bisa jadi tidak sah nih wudu juga nih. Ya. Tadi ada seorang sahabat yang kata Nabi, tawadda fasalli, ulangi wudumu, ulangi salatmu. Diulangi sama dia, salat, wudu dan salat. Ternyata kata Nabi, ulangi wudumu, ulangi salat sampai 3 kali. Kata sahabat Rasulullah sudah 3 kali. Seperti inilah salat ya Rasulullah. Harus gimana lagi? Aku nggak ngerti, kan dia bilang. Aku sudah berusaha yang terbaik salatku, tapi kata engkau harus diulangi lagi. Seperti apa yang benar? Apa kata Nabi? Coba lihat ujung tumitmu. Itu ujung tumitmu ada yang tidak tersiram air wudu, seujung kuku. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kalau wudu kita ada 4 anggota wudu yang wajib terbasuh. Selebihnya sunnah. Ya, ada 4 nih. Ya, setelah niat ya. Ya, kalau niat jelas harus ya. Niat itu rukun ya, niat itu rukun ya. Rukun wudu yang pertama niat. Jadi niatnya harus terus digaungkan ya. Karena tidak sah ibadah kita, tidak benar ibadah kita kalau tidak diniatkan. Wudu juga sama ya, niat berwudu ya, untuk menghilangkan hadas kecil. Walaupun tidak harus diucapkan ya, dalam hati ya Allah saya niat berwudu ya, seperti itu. Nah, ada 4 anggota wudu di Quran yang wajib terbasuh. Seujung kuku 4 anggota wudu ini tidak terbasuh, seujung kuku saja, maka wudunya tidak sah. Dan problemnya banyak orang yang tidak memperhatikan 4 anggota wudu ini. Padahal jangankan sesenti 2 senti, seujung kuku saja anggota wudu kita tidak terbasuh, tidak sah wudunya. Kalau sudah tidak sah wudunya berarti tidak sah salatnya. Kalau terus begitu wudunya, dihitung nggak pernah salat dia. Begitu di hari kiamat, Allah mana pahala salatku? Mana kamu nggak pernah salat, kata Allah. Ya, nggak pernah salat. Yang kita takutkan nanti, Pak, di hari kiamat, Nabi itu kan akan mengenal kita sebagai umatnya di tengah-tengah umat, seluruh umat manusia. Tapi Nabi kenal bahwa kita ini umatnya. Dari mana Nabi mengenalnya? Wajah, tangan, kepala, kaki bercahaya bekas wudu, bekas wudu. Nah ini begitu dari kiamat, kok nggak ada cahaya wajahnya? Rasul, aku ini umatmu. Kamu bukan umatku, nggak ada cahayanya. Aku sholat. Wah, berarti ketahuan nih orang kalau sholat wudunya nggak sah. Kenapa? Tidak memunculkan cahaya. Jadi gitu Bu ya. Dia memberi wajahnya bercahaya karena wudu kali ya. Mana kelihatan? Ya. Orang yang sering pakai lurur, dempul pagi, dempul siang, dempul malam, itu glowing insya Allah. Betul nggak? Glowing. Tapi kan nggak pernah wudu. Jadi yang dimaksud cahaya itu bukan cahaya di dunia. Wajahnya meni adem, bercahaya. Dari mana? Suka wudhu soalnya. Dari mana taunya cahaya? Berminyak kali itu Maya. Berminyak kali. Iya betul, cahaya itu berminyak kali itu. Ya. Jadi cahaya dimaksud itu nanti di akhirat, bukan di dunia ya. Ya di akhirat. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Orang mana? Orang Afrika, Muslim, wudhu nggak dia? Wudhu. Gimana wajahnya? Ya tetap aja begitu kan. Ya, tetap aja begitu kan. Apalagi dia petani, dia pekerja keras, ya, dia tukang kuli bangunan, dia tukang gojek yang berdebu-debu, wudu dia, tetap aja kan wajahnya tidak seseger siapa? Yang Bapak Ibu yang kerjanya di ruangan ber-AC kan? Nah, ber-AC, bersih bening ya. Padahal jarang sholat misalkan tuh ya. Tapi itu yang tukang gojek yang tiap hari berdebu sholat, tetap aja kan. Jadi yang dimaksud wajahnya bercahaya itu bukan di dunia, nanti di akhirat. Saya kadang-kadang aneh ya. Ada ibu ngomong gini, Ustadz ya, saya mah insya Allah bisa membedakan mana orang yang suka sholat tidak sholat. Dari mana bedanya? Bercahaya wajahnya. Hebat amat saya bilang. Ya, Nabi aja nggak tahu di dunia makanya. Ya, Nabi aja nggak tahu mana yang sholat. Kalau dia tidak cerita sama Nabi, dia lebih tahu daripada Nabi. Ya. Karena kan gitu Ustaz, kata Nabi juga wudu itu akan memancarkan cahaya. Nanti di akhirat bukan di dunia ya, di akhirat. Ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi jangan kita khawatir begitu nanti di hari kiamat kita mendekat kepada Nabi ingin dapat syafaat, nggak dapat kita. Kenapa? Nabi nggak kenal sama kita. Siapa kamu? Rasul, aku di umatmu. Apa namanya? Sok dekat. Apa namanya? Apa? SKSD. So kenal so dekat ya. Kan aku udah kenal kamu. Rasul, aku ini umatmu Rasulullah. Enggak, kamu nggak percaya kata Nabi. Kenapa? Wudunya nggak bener. Ngeri kan? Ngeri kan? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi ada 4 anggota wudu yang wajib terbasuh semuanya. Jangan sampai tertinggal walau seujung kuku. Apa yang pertama? Wajah.
Yang pertama wajah, ya, itu wajah yang pertama, ya. Jadi wajah ini harus terbasuh semua anggota wudu. Bawahnya dagu, nih dagu, bahkan disunahkan karena dagu itu berjenggot, tebat, itu gini-gini kan, di sela-sela tuh, harus nyentuh kulitnya, ya. Ini yang siapa yang baru itu yang jenggotnya tebal tuh, ya, oh yang kayak Ustadz Khalid Basalamah kan tuh ya, Reza Basalamah yang tebal tuh, itu harus begini sela-sela itu. Ini kenapa? Karena itu ada kulit wajah di situ. Ya, ada kulit wajah harus di sela-sela ya. Ya, makanya ya ada salah satu keuntungan lah yang jenggotnya tipis-tipis gitu kan ya. Jadi dia nggak usah repot begini gitu ya. Udah pasti gini langsung terbasuh gitu ya. Nah, itu aja. Atasnya ujung jidat. Ya walaupun dia tidak berambut ke belakang ya, tapi namanya jidat kan ada ujungnya kan ya, ada ujung jidat lah ya. Walaupun dia tidak berambut kan orang yang botak di depan tuh kan pemikir ya. Ya, orang yang botak itu pemikir. Kalau botak di belakang itu orang cerdas. Orang yang botak di belakang itu orang cerdas. Botak di depan pemikir. Kalau botak dari depan ke belakang, lu pikir lu cerdas gitu ya. Akhir-akhir itu ya. Jadi itu rambut ya, jidat, itu wajah, itu wajib tuh. Makanya Bapak Ibu, kita mengambil air jangan cuma dilempar ke muka, tapi gosok-gosok. Menggosok itu memastikan air sampai ke seluruh bagian wajah ya, wajah. Kumis yang tebal ya, gosok-gosok gini yang tebal. Itu kanan atas bawah, kanan kiri adalah ujung telinga sini nih. Ya, jadi sampai ke sini nih ya. Coba lihat anak kecil kalau wudu gimana. Lempar doang air kan? Trung ya. Wajahnya nggak basah, bajunya yang basah. Ya, karena airnya cepet-cepetan begini. Itu nggak sah. Kalau bapak-bapak masih begitu, terlalu nggak boleh. Ya. Gosok, makanya 3 kali kan? 3 kali supaya memastikan basah. Itu yang pertama anggota wudu yang wajib. Cuma 4 kan tadi kan? Cuma 4. Selebihnya sunnah. Enggak pun nggak apa-apa. Yang penting yang wajib cuma 4. Pertama wajah. Yang kedua tangan sampai siku. Bahasa Koreanya sampai siku. Ustadz boleh nggak kalau dari siku ke bawah? Karena ditandarkan di keran. Gini kan? Boleh nggak? Pak bahasa Koreanya sampai ke siku. Yang namanya sampai apa artinya? Ujung kan? Ya. Untung saya itu bukan menjadi syarat. Yang penting seluruh tangan sampai ke siku. Mau dari siku ke jari, dari jari ke tangan, itu semua orang mengatakan sah. Sah ya. Tapi kalau letter Qurannya dari tangan sampai ke siku berarti dari sini kan? Siku itu ujung, itu kalau sunnahnya. Tapi kalau dari siku dulu nggak masalah. Contoh Bapak Ibu kalau wudu pakai gayung, ada yang suka wudu pakai gayung, gimana nyiram tangannya? Dari sini ke sini atau dari atas ke bawah? Ya nggak apa-apa, sah insya Allah. Ya nggak masalah, sah. Tapi yang dipastikan adalah sikunya basah. Ini ibu-ibu udah mah baju tangan panjang, ketat tangan ini ketat, nggak pakai kancing, nggak pakai karet. Begitu wudu jalan segini doang, segini lah dia wudunya bu, nggak sah. Maka bapak-bapak juga gitu ya. Makanya Pak Jenderal nanti kalau bikin baju buat karyawan yang tangan panjang, jangan terlalu ketat ini ya. Kalau perempuan pastikan ada karet atau kancingnya, bisa ditarik ke atas nih, gini nih, gini nih, gini kan, gitu, basuh nih. Jadi kalau nggak bisa ditarik ke sini, wayahnya apa sih bahasa Indonesia wayahnya? Kalau misalnya sampai segini ketarik ini, sampai segini ketariknya lengan bajunya, wayahnya apa sih bahasa Indonesia wayahnya? Harus ya, basahi bajunya, basahi bajunya. Kalau nggak buka dulu bajunya, terserah ya. Yang penting gini. Makanya kalau saya bepergian kurang terlalu suka pakai tangan panjang, ribet wudu ya. Dan laki-laki pak, kalau sholat pak itu tidak sunnah pak, itu Nabi membenci bahwa apa sholat begini nih, lengan dilipat, itu nggak, Nabi benci. Turunkan semuanya, semua, termasuk juga celana, kan banyak orang gitu ya celana ya karena dia taunya sholat itu yang terbaik celana ngatung. Ya apa mata kayak lihat airnya, tapi sehari nggak kelihatan air digulung, itu Nabi nggak suka kayak gitu. Lepaskan saja. Atau dari sekarang celananya agak ngatung gitu ya. Jadi Nabi tidak suka kepada orang yang sholat lengan baju dan lengan kaki ya, apa namanya? Kaki itu digulung, Nabi nggak suka itu. Nabi nggak suka.
Ya, makanya jangan suka digulung ya, jangan suka digulung nih ya, bawa apa kan ya. Kan suka melihat Pak ya, orang habis wudu kan lengannya gulung kan, gini kan, gini kan, gulungan. Begitu sholat, Allahu Akbar, gak diturunkan. Nabi benci kayak gitu tuh, makruh tuh, turunkan dulu lah, ya, turunkan dulu ya. Jadi yang kedua ya, wajib wudu itu udah lengan sampai ke siku. Nah, makanya sunahnya Pak, sunahnya kata Nabi Pak, siram ke air Pak, tangan diputar-putar di siku 3 balik. Itu tujuannya apa? Memastikan bahwa siku kita terbasuh. Kedua kali siram lagi, putar lagi 3 balik Pak di sini. Di sikunya. Di siku itu hadisnya begitu. Kedua kali, ketiga kali juga begitu ya. Syukur-syukur kata Nabi lebihkan dari siku, karena melebihkan dari siku memanjangkan cahaya di hari kiamat. Ya, maka katanya jika kamu mampu, maka panjangkanlah cahayamu. Maksudnya lebihkan dari siku ya, tapi nggak usah sampai ketek juga ya. Nah, itu lebay namanya kan ya. Lebih dari siku lah, lebih dari siku ya. Itu kanan kiri. Maaf Bapak Ibu ya, maaf sekali. Saya sering memperhatikan bahwa Bapak kalau wudu itu tidak terbasuh sikunya. Tidak sampai ke sikunya. Kalau tidak terbasuh sikunya, Bapak lihat Pak, tegur dia. Kalau nggak berani tegur, jangan bermakmum sama dia kalau sholat. Ya, jangan, kenapa? Dia nggak sah sholatnya. Kita tahu dia nggak sah, kita bermakmum ikut tidak sah. Kayak kita kebuat tidak sah. Ya makanya imam itu pastikan wudunya pun benar gitu loh. Ya sekalian tadi imam satu yang harus tahu rukun dan syarat sholat kan. Kebayang nggak Pak? Ini kalau penuh berapa jamanya Pak Jenderal? Mesin ini kalau penuh 200 orang. Imam di sini ternyata wudunya nggak sah menurut Allah. Maka seluruh makmum sholatnya tidak sah. Tapi kan mereka tidak tahu. Maka dosa makmum yang tidak sah salatnya ditanggung sama imam semuanya. Hati-hati itu. Ya, hati-hati. Maka siapa yang tidak mau jadi imam? Apalagi maghrib, isya, subuh paling tidak mau. Jelek suara saya soalnya. Parah, palas gitu ya. Palas gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi gitu ya. Itu apa namanya? Yang kedua adalah kedua tangan sampai siku ya. Yang ketiga adalah kepala. Jadi Bapak Ibu di Quran kalau kita wudu bunyi ayatnya bukan toel lah rambutmu, bukan. Adakah gitu kan ya? Walaupun sebagian ulama mengatakan sah ya, tapi yang benar adalah wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu. Yang namanya kepala mana? Ujung jidat sampai tengkuk, dorong ke belakang. Kalau laki-laki dari belakang tarik ke depan sunnahnya. Jadi Pak, jari-jari kita pastikan nyentuh kulit kepala, bukan nyentuh rambut. Maaf ya, misalkan Bapak rambutnya kayak Ahmad Albar, segini kan ya. Nah, kayak apa? Itu bukan rambutnya dipegang, tapi pastikan kulit ini, jari ini nyentuh kulit kepala Pak, pasti nyentuh kulit kepala. Ya. Kalau sunnahnya laki-laki tarik ke belakang, dari belakang tarik ke depan, baru ke telinga. Telinga itu sunnah, nggak apa-apa. Itu sunnah telinga. Kalau perempuan cukup tarik ke belakang saja, jangan tarik ke depan. Kalau dari ke sini tarik ke depan kayak kuntilanak nanti kan ya, kayak bebegik nanti kan gitu ya. Ke belakang. Ustadz, bagaimana kalau kita sedang safar, ibu-ibu? Kan buka kurung ribet ya. Yang penting ada sebagian kulit kepala yang kita sentuh, ambil dorong sini atau bagian belakang, terserah ada yang kita sentuh. Bukan nyentuh rambut ya, nyentuh kulit kepala ya. Pernah nggak ada lihat orang bapak sholat begitu kan, udah kan? Ya. Nyentuh rambut doang, ada kan? Nah, itu tidak sesuai dengan ayat. Kata ayat harus menyentuh kulit kepala. Ini yang keberapa? Yang ketiga ya. Makanya kepala cukup sekali ya. Kepala cukup sekali kan ya. Ambil air, buang, dorong ke belakang, sentuhkan kulit kita ke kulit kepala. Kalau laki-laki tarik ke depan, langsung ke telinga. Cukup sekali. Yang lain 2 kali. Bagian kepala cukup sekali ya, cukup sekali. Itu yang ketiga, wajib wudu itu kulit kepala ya. Yang terakhir Bapak Ibu ya, wajib anggota udahlah kedua kaki sampai mata kaki. Ya, jadi kalau wudunya maaf ya, wudunya keran, kakinya gini dan gini, yakin itu nggak akan terbasuh semua itu, yakin itu. Betul apa benar? Yakin ya, nggak akan terbasuh semua, harus gosok-gosok. Apalagi maaf ya, apalagi kalau ada orang yang jari kakinya jempol semua. Nah, kan rapat gini kan?
Rapot kan? Nah itu harus disela-sela tuh. Bahkan sunahnya menyela-nyelanya pun pakai kelingking. Ini keling kaki kan? Gini nih pakai kelingking. Bukan pakai yang ini, pakai kelingking sunahnya. Memastikan supaya lipatan-lipatan di sela-sela itu terbasuh juga. Coba kira-kira kalau cuma ditanderkan doang ke mana? Kalau cuma ditanderkan doang ke keran gini. Sambil ngobrol lagi. Ini. Anak kecil gitu kan ya? Itu yakin tuh gak akan terbasuh. Apa kata Nabi? Yang tadi Nabi suruh ulangi sholatnya, ulangi wudunya, Pak. Itu bayangkan ujung tumitnya, seujung kuku, ujung tumitnya nggak kena air. Diulang wudunya, masih juga nggak kena air. Diulang lagi wudunya, masih juga kena air. Memang karena begitu kebiasaan wudu dia. Nabi katakan ulangi wudunya, ulangi sholatnya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu ya, pastikan ini 4 anggota wudu ya. Berarti wajibnya 5 ya. Wudu itu wajib 5. 1, niat. 2, membasuh wajah, seluruh wajah. 3, kedua tangan sampai ke siku. 4, kepala atau sebagian kulit kepala. Dan 5, kedua mata kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Syukur-syukur bisa dilebihkan sedikit, agak sedikit ke atas ke betis ya. Karena apa? Karena kata Nabi, melebihkan wudu dari semestinya itu akan memanjangkan, menambah panjang cahaya di hari kiamat. Nah ini Bapak Ibu ya, ini syarat sholat yang berikutnya adalah suci dari hadas besar dan kecil ya. Nah ini pastikan wudu, mandi junub kita sah, walaupun tidak sempurna. Yang penting sah. Apa bedanya? Kalau sah berarti sah, kalau sempurna berarti diikuti semua sunnahnya ya. Jadi kalau kita wudu dan mandi junub tidak mengikuti sunnah-sunnahnya nggak apa-apa, tetap sah mandi junubnya, wudunya, tapi tidak sempurna. Yang penting sah aja dulu ya sekarang. Yang penting sah dulu ya. Ya tadi junub sah tadi ada 3 ya. Ya niat, mengalirkan air ke seluruh tubuh, jangan pakai sabun, sampo dan sebagainya sebelum terbasuh semua air seluruh tubuh. Yang kedua wudu ada 4 ya, ada 5 sorry. Yang pertama niat, yang kedua mencuci muka, semua muka jangan ada yang tertinggal. Terus kedua tangan sampai siku, kepala atau sebagian. Yang keempat, yang kelima, kedua mata kaki. Baik Bapak Ibu ya, yang terakhir syarat sah sholat adalah menutup aurat ya, syarat sah itu menutup aurat. Nah kalau laki-laki saya sudah yakin deh, sudah yakin tutup auratnya. Yang jadi problem ibu-ibu nih, ada sebagian ibu-ibu yang belum mengerti bahwa itu bagian dari aurat, sehingga kalau terbuka enggak sah sholatnya. Apa itu Bu? Nih, di balik dagu nih Bu, sebelum leher. Bu, ini adalah aurat buat perempuan. Jadi kalau perempuan mau pengen sesuatunya, Bu, mau kena kayak mau kagak kayak ya, terserah. Tarik ke depan ke dagu. Tarik ke dagu Bu. Karena kalau ibu tarik ke belakang, ini kebuka kan? Itu enggak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada sebagian aurat yang terbuka. Ada sebagian aurat yang terbuka. Ya, makanya ibu ya, ibu pakai kerudung sekarang, ditarik ke belakang, itu belum sempurna untuk kerudung auratnya. Nah, kalau yang sempurna gimana? Tarik ke depan. Maka enak yang pakai masker. Nah, kan ketutupan, ini kan langsung ketutupan ya, enak ya. Pakai masker enak tuh. Tapi kalau sholat kan nggak boleh pakai masker kan? Di sini masih pakai masker kalau sholat. Udah nggak boleh kan ya? Karena nggak boleh sholat itu tutup wajah. Perempuan yang bercadar saja kalau sholat dilepas cadarnya. Ya dilepas cadarnya kan ya. Kecuali campur dengan laki-laki yang bukan mahram masih dibolehkan. Ya. Tapi kalau sholat ibu tuh dibuka cadarnya. Karena menutup wajah nggak boleh. Nah maka ini hati-hati aurat ya, hati-hati aurat ya. Baik, itu kira-kira. Dan yang terakhir ya, syarat salat adalah suci tempat dan pakaian dari najis ya. Suci tempat dan pakaian dari najis. Maka Bapak Ibu hati-hati nih buat Bapak ya. Kalau buang air kecil, hati-hati tuh, cipratan air pipisnya itu kena celana ya. Makanya dia digulung dulu ya ke atas ya. Digulung terus ya, yang paling bagus kan jongkok ya. Paling bagus jongkok ya, atau ya jongkok lah ya. Paling bagus itu jongkok. Jangan sampai nanti begitu udah wudu, mohon maaf,
ada keluar lagi air pipis tuh. Ya, Nabi mengatakan ada orang yang diazab gara-gara kalau istinja dari buang air kecilnya tidak sempurna. Udah bersuci, udah istinja, bebersih, tapi ternyata keluar lagi. Si bungsu itu nih ya. Ya, istilahnya si bungsu tuh ya, si bungsu ya. Si bungsu keluar tuh. Hati-hati tuh ya. Ya mohon maaf apalagi yang sudah merasa agak-agak dol ya. Makanya sunnahnya ini buat laki perempuan ya, sunnahnya kalau habis buang air kecil sebelum bersuci, sebelum dibersihkan, itu sunnahnya mendehem 3 kali. Bukan begitu dehemnya. Mendehemnya tekan ke perut. Tekan ke perut 3 kali supaya mendorong yang masih ada di sisa di saluran. Mendehem 3 kali. Tapi mendehemnya jangan di tenggorokan. Bukan begitu ya. Mendehemnya tekan ke perut. Tekan ke perut. Supaya kalau masih ada sisa di saluran, kedorong keluar ya. Sehingga memastikan sudah nggak akan ada lagi kalau kita sudah beristinja. Ya kira-kira demikian Bapak Ibu ya. Ini kita baru bahas syarat ya, belum bahas rukun sholat ya. Mungkin insya Allah bulan depan kita akan bahas rukunnya. Sekarang kita syaratnya dulu ya. Yang paling saya tekankan tadi ya, nutup aurat buat perempuan di sini nih, apa namanya, di belakang dagu. Yang kedua, cara bersuci baik dari hadas besar, hadas kecil, wudu dan mandi junub, itu yang paling terpenting. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.